kasih. Baik, selamat siang, Ustadz, dan sekali lagi mahasiswa semuanya di kelas Modul Nusantara 2021. Kita ada di kelas Kebinekaan untuk virtual trip sebenarnya, tapi kita akan sharing session dengan Ustadz Hasan Basri dari Yayasan Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Dan kita akan mengawali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sudah bergabung 10 orang mahasiswa dan masih 9 lagi mestinya yang segera menyusul. Sebelum nanti kita akan mendengarkan sharing session dari Ustadz Hasan dan juga mengenal lebih dekat beliau dan juga aktivitas dan terutama bagaimana komunitas Muslim Tionghoa di Surabaya. Ibu akan menampilkan dulu highlight yang mungkin sudah kalian lihat ya, sama Ibu tambahkan untuk satu liputan yang sebenarnya bisa didapatkan di YouTube ya untuk melengkapi apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Ya, baik. Masjid Cengho, Surabaya adalah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading, Surabaya. Masjid ini terletak di areal Komplek Gedung Serbaguna, Pembina Imam Tauhid Islam Jawa Timur. Masjid ini didominasi dengan warna merah, hijau, dan kuning, serta ornamennya yang kental dengan nuansa Tiongkok lama. Masjid Cengho ini atau juga dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cengho Surabaya ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus PT, dan pengurus Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Jawa Timur, serta tokoh masyarakat Tionghoa yang ada di Surabaya. Ya, baik. Mungkin itu highlight Ustadz yang disiapkan oleh Kak Nasa untuk menjadi pengantar sebelum sebenarnya masuk ke sesi ini. Tapi mungkin kita akan lebih banyak berbincang gitu ya dengan Ustadz Hasan Basri. Dan nanti untuk sesi ini akan dipandu oleh Kak Nasa Yulinda ya. Jadi silakan mahasiswa nanti bisa bertanya banyak, sharing dengan Ustadz Hasan Basri. Jadi mungkin Ibu serahkan aja caranya ke Kak Nasa. Silakan Kak Nasa. Iya, Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, dimohon untuk on kamera ya. Kalau misalnya bisa on kamera, di-on-kan kameranya. Terima kasih, Bu Desi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari ini kita akan memulai kegiatan di dengan virtual. Dan untuk selanjutnya Ustadz bisa masuk ke sharing session untuk memperkenalkan Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya teman-teman, adik-adik saya, mahasiswa dari Nusantara. Dan lupa kepada Bu Desi selaku dosen yang membimbing acara ini. Acara ini kalau menurut saya sangat luar biasa, yang bermanfaat untuk kita semua. Saling menyapa satu sama lain, saling menyapa antara suku, di mana perbedaan suku tidak menjadikan Indonesia perpecahan. Karena Bhinneka Tunggal Ika. Satu berbeda-beda tapi satu tujuan. Yang dimana Indonesia sejahtera, makmur, sentosa. Itu semua tak terlepas dari generasi milenial yang mana bahu-membahu untuk melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Menghilangkan hal-hal yang negatif, contoh di medsos, sifat-sifat yang berbau ekstremis, perpecahan, hoax dihilangkan. Semua bisa terwujud kalau generasi milenialnya bersatu, yang di Samarinda mengurangi ketika ada hoax langsung di stop. Tidak perlu kita menyapa orang lain, yang penting kita tahu ini berita kurang baik, ada di grup kita sapa, ini tidak benar, mari delete. Begitu juga yang di Medan, begitu juga yang di Jawa Timur, di Surabaya, dimanapun berada. Satu, tujuan kita untuk kebaikan. Kalau di sekitar kita sudah baik, keberkahan akan menyertai kita. Kalau namanya sudah berkah, hidup pasti akan bahagia. Nah, kalau kita ngomong jalan-jalan ke kota Surabaya, ada ikon satu nuansa, salah satu ikonnya adalah Masjid Cengho. Masjid Cengho ini adalah ikon wisata religi Surabaya. Dari keunikan yang tadi diterangkan, dari sekilas video yang disajikan oleh Mbak Nasa atau Kak Nasa, kalau saya manggil Mbak Saru, kenapa? Kayaknya ketuaan. Kenapa? Ya umurnya mungkin ya seperti adik. Saya panggil adik boleh ya Bu ya? Jangan salah arti. Nanti dibilang ustadznya ngerayu. Enggak. Karena umur mungkin banyak saya. Kalau saya usianya sekarang 73. 73 dibalik jadi 37. Sedikit guyon biar nggak ngantuk. Nanti kalau kita ngomong tegang akhirnya ngantuk. Nah, jadi kalau Masjid Cengho ini bernuansa Tionghoa. Kenapa masjid ini diberikan nama Masjid Muhammad Cengho? Ada ceritanya untuk menghargai seorang Laksamana Cengho. Laksamana Cengho itu adanya kapan? 6 abad yang lalu, 600 tahun yang lalu. Dia datang ke Indonesia. Di mana kedatangan Cengho itu sendiri salah satunya membawa misi kedamaian. Kenapa? Di mana Cengho singgah, pernah ada acara konvensi internasional Cengho yang kelima, kebetulan Indonesia jadi tuan rumah. Internasional datang dari Malaysia, ada dari Amerika, datang ke sini, subhanallah, Allahu Akbar. Ternyata kita bangga sebagai generasi yang khususnya beragama Islam. Kenapa? Cengho itu seorang Muslim, ternyata 50 tahun sebelum Christopher Columbus keliling dunia, Cengho sudah keliling dunia. Yang ngomong bukan saya, sejarawan dunia. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan, Cengho ini sendiri memiliki armada yang cukup kuat, cukup tangkas. Bahkan dia datang ke Indonesia ketika terjadi konflik antara Belambangan dan Majapahit. Yang kita tidak pernah tahu mungkin. Maaf ya, ini ada sejarah teman-teman, adik-adikku sebagai agent of change, agent of control. Mahasiswa itu kalau di ngomong, maha itu adalah siswa yang tertinggi. Maha itu tertinggi. Jadi maha yang pelajar yang tertinggi hendaknya paling tidak tahu membaca.
jangan lihat Facebook, toh. Jangan lihat YouTube, toh. Jangan yang diberatkan di titik Mobile Legend-nya, gamenya, kurangi. Boleh main 1 jam, yang biasa 3 jam kurangi. Baca buku, lihat video di YouTube, jangan cuma film, tapi lihatlah hal-hal yang mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena sekarang ini adik-adikku sudah di zaman yang cukup enak, fasilitas sudah ada, cukup mewah, terpenuhi. Mungkin di zaman Bu Desi dulu mau kuliah itu cukup cuma baru ada email, belum ada IG, belum ada Facebook, mungkin belum ada. Sekarang kan enak. Nah, fasilitas-fasilitas itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Agar apa? Agar kita tahu sejarah itu bisa kita gali dari hal-hal seperti itu. Di Google enak, tinggal klik. Tapi ingat, tidak semua yang ada di medsos itu benar. Dan tidak semua yang ada di medsos itu salah. Harus ada apa? Tempat kita berkaji. Yang namanya literatur itu perlu bukan satu tempat yang kita untuk menimba ilmu. Seperti siang ini kita membahas tentang sejarah berdirinya Masjid Cengho, tentang Muslim Tionghoa. Saya sebagai Muslim Tionghoa, keturunan Tionghoa, berterima kasih sekali kepada teman-teman semua dari Nusantara, khususnya Bu Desi, mengamanai saya, mempercayai saya. Ini minggu ketiga saya mengisi acara seperti ini. Kesempatan ini menjadi kebahagiaan buat saya. Tak terlepas kita cuma walau daring, webinar kayak ini, tapi ini memicu semangat kita untuk fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Belajar hari ini, subhanallah, Allahu Akbar, yang mana kita diuji mungkin dengan adanya COVID, tapi kita tetap semangat untuk belajar, semangat bahu-membahu untuk menciptakan Indonesia yang mungkin besok lebih baik lagi. Allahumma amin. Kita kembali lagi ke Masjid Cengho. Kenapa diberikan nama Masjid Muhammad Cengho? Untuk menghargai Laksamana Cengho yang beliau datang 600 tahun. Nah, diberikan nama Masjid Muhammad Cengho perlu diketahui diperakasai oleh tokoh namanya Bapak H.M.Y. Bambang Sujanto. Pak Bambang Sujanto alhamdulillah masih ada. Beliau sekarang salah satu sesepuh dari 13 pendirinya yang memperakasai beliau berdirinya Masjid Cengho di kota Surabaya ini. Digarisbawahi juga nama Masjid Muhammad Cengho pertama kali di dunia adanya di Surabaya. Usianya sekarang menginjak ke 19 tahun, tepatnya nanti tanggal 13 Oktober. Sebentar lagi miladnya Masjid Cengho. Mohon doanya, mudah-mudahan dengan berdirinya Masjid Cengho ini makin banyak syiar-syiar kebaikan, syiar-syiar Islam yang ditanamkan untuk apa? Kita menanamkan kedamaian, ketentraman, kebersamaan untuk membangun negara kita tercinta ini, untuk membangun Indonesia ini agar lebih baik, sekarang sudah baik, lebih baik, lebih baik, dan juga memicu semangat untuk semua siapa saja bisa beribadah, sama-sama beribadah untuk kedepannya biar Indonesia yang tadi saya kagum, kita berdoa, berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Di Cengho juga ada filosofisnya, di depannya mi'rab itu nanti kita bahas tentang filosofis Masjid Cengho. Nah, kalau kita ngomong Masjid Cengho ini berdirinya kapan? Tepatnya tanggal 15 Oktober 2001 peletakan batu pertamanya. 2002 alhamdulillah tepatnya tanggal 13 Oktober selesai. Masjid Cengho ini usianya sudah 19 tahun, yang dimana Masjid Cengho ini kegiatan-kegiatannya tak terlepas semua itu ditopang oleh suku Tionghoa yang ada di Surabaya, baik beragama Muslim maupun bukan Muslim. Tak terlepas itu juga banyak sekali teman-teman dari suku Jawa, dari mana jamaahnya, semua ikut mensupport kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Bahkan yang belum lama ini kita mengadakan bakti sosial yang terdampak COVID sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya di awal Agustus kita memberikan yaitu kurang lebih 10.000 bantuan paket sembako yang didistribusikan untuk Jawa Timur.
melalui ke PWNU Jatim, melalui pemerintah Kota Surabaya, melalui PT Jawa Timur, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang dimana dari Banyuwangi sampai ke Tuban, sampai ke Ponorogo. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, tak terlepas donasi itu semua daripada jamaah maupun teman-teman suku Tionghoa yang ada di Surabaya. Nah, kalau kita ngomong masjid ini, selain digunakan untuk ibadah, dia juga digunakan untuk sarana-sarana seperti baksos dan lain-lainnya. Kalau kita kembali lagi ke Masjid Cengho, motivasi berdirinya Masjid Cengho ini dari mana sih? Arsitekturnya kok oriental banget. Ini juga ada pertanyaan, sebelum ditanya saya jawab. Karena motivasinya ketika ada pendiri Pak Bambang bersama teman-teman, kalau tidak salah yang saya ingat Pak Bambang juga berangkat dan dimotivasi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, saat itu memotivasi dirikan masjid yang namanya Masjid Cengho. Alhamdulillah, Masjid Cengho di Samarinda ada 4 yang didirikan oleh Dewan Pembina kita, namanya Pak Yosutomo, yang dari Samarinda mungkin tahu namanya Pak Tomo. Ada 4 Masjid Cengho di Desa Perjalanan Samarinda Balikpapan, Desa Betua. Saya pernah ngisi takblik akbar sekitar 4 hari di Samarinda. Nah, terus juga ada di Pantai Lemaru, Balikpapan. Nah, kalau ngomong masjid itu nanti cerita terlalu panjang, kembali ke Cengho, Surabaya. Di Jawa Timur ini ada 5 masjid. Yang pertama di Surabaya, yang kedua ada di Jember, yang ketiga di Banyuwangi, terus yang pertama Surabaya, Pandaan, Jember, Banyuwangi, Malang Selatan, tepatnya di dekat Gua Cina, Masjid Cengho ada 5. Nah, yang uniknya Masjid Cengho yang ada di Gua Cina itu dibantu oleh seorang tokoh namanya Pak Budi Santosa. Beliau baru saja dipanggil oleh Allah, walaupun beliau bukan dari Muslim, tapi beliau menjaga pembangunan Masjid Cengho yang ada di Gua Cina Selatan, karena di sana notabel bukan Muslim, tapi dia berantusias dengan berdirinya Masjid Cengho di sana bisa membuat keharmonisan, kebersamaan antara agama, baik suku yang sifatnya kita bisa harus bertoleransi karena negara kita ini berdasarkan UUD dan Pancasila, bukan berdasarkan Islam. Tapi tak terlepas dari itu, kalau kita bahas nanti takutnya akan melebar. Mungkin ada oknum-oknum tertentu nanti salah paham. Kita akan membahas bagaimana kita hidup bermasyarakat dengan kebinekaan. Mungkin begitu ya Bu Desi. Ya, terima kasih Ustadz. Ini jadi saya senang sekali di awal adem gitu ya dengar Ustadz menguraikan gitu, bahkan dari awal itu sudah membuat kita yang panas di Surabaya ini langsung adem gitu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz membuat kami jadi bersyukur sekali gitu bisa mendapatkan pencerahan gitu dari Ustadz siang hari ini. Jadi ternyata memang di Jawa Timur itu banyak ya Ustadz ya, gitu ya Kak Nasa ya. Seperti tadi kita malah tahunya itu memang ada di luar Jawa juga ya Ustadz ya. Tapi ternyata yang di bawah ini Yayasan Haji Muhammad Cengho itu yang 5 yang disebutkan tadi atau termasuk yang di luar Jawa Ustadz, karena kan ada di Makassar, ada di Jambi, yang sempat saya lihat dari Kutai, dari Purbalingga, sepertinya kalau tidak salah ya. Itu juga memang mereka ini terinspirasi atau memang di bawah yayasan atau gimana Ustadz? Ini luar biasa, yang di Surabaya pertama kali bisa langsung berkembang gitu banyak masjid yang didirikan yang bernuansa Muslim Tionghoa itu kan luar biasa sebenarnya ya. Apa artinya
diterima oleh masyarakat Indonesia, dan juga ya kita ingin tahu banyak itu jadinya Ustadz, berkembangnya, didirikannya masjid-masjid yang tidak hanya di Surabaya ini, gitu. Terima kasih Ustadz. Barangkali Jadi bisa di-sharing-kan buat kami. saya ceritakan, berdirinya masjid ini memotivasi di daerah-daerah. Tapi kalau kita ngomong di bawah naungan Yayasan Cengho, tidak. Mereka memiliki yayasan seperti Masjid Cengho Banyuwangi, memiliki yayasan Masjid Cengho Banyuwangi sendiri. Terus untuk di Pasuruan, itu di bawah naungan Pemkab Pasuruan. Seperti di Palembang, di bawah naungan PT Palembang. Di Jambi, di bawah naungan PT Jambi. Di Batam, di bawah salah satu pendirinya adalah, memang Batam itu yang mendirikan masjid bukan orang Muslim. Tapi dia ingin mendirikan Masjid Muhammad Cengho agar apa? Kebersamaan di Batam itu didongkrak dengan kebersamaan antara suku, bisa bahu-membahu. Tapi donaturnya satu, namanya Pak Abi, itu memang bukan Muslim. Nah, kita kembali lagi ke Kutai. Di Kutai itu juga sama, memiliki yayasan namanya Fastabiq Khairat, Yayasan Cengho yang didirikan oleh Pak Tomo. Setiap daerah memiliki ibaratnya otonom atau kebebasan untuk berdikari. Tapi kalau ngomong ikatan emosional, itu kita ada. Seperti yang kita lakukan beberapa tahun yang silam, MTQ nasional tingkat Cengho. Jadi setiap daerah mengutus masing-masing untuk mengikuti baca Al-Quran dari Cengho, Samarinda, Balikpapan. Kebetulan yang waktu itu juara umumnya di Cengho, Samarinda. Wah, luar biasa ini ya mendengar ceritanya. Ternyata memang menginspirasi. Sama seperti tentunya siang hari ini menginspirasi mahasiswa semuanya, terutama nilai-nilai yang dibawa oleh Laksamana Cengho, yang kita dengar beliaunya memang luar biasa, seorang baharyawan, yang mungkin cocok sekali dengan Hang Tuah, Ustaz. Iya. Kita juga Laksamana Hang Tuah. Ya. Seorang pelaut. Betul, seorang pelaut. Jadi harus punya tangguh seperti halnya Laksamana Cengho dan juga mungkin Laksamana Hang Tuah gitu. Dan mestinya itu juga kita miliki semangat seperti itu. Jadi tadi juga saya menggarisbawahi ya, Ustaz tadi menyampaikan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Dan ternyata memang bisa menampakkan ini ya, Ustaz ya, semakin berkembang, dan juga banyak kegiatan yang juga telah dilakukan oleh kaum muslim Tionghoa dalam membangun negeri ini gitu. Dan kemudian tadi kalau lihat arsitekturnya Masjid Cengho itu juga punya filosofi yang sangat dalam sebenarnya. Kalau dari Masjid Cengho Surabaya sendiri, menurut Ustadz apa yang paling menarik dari arsitekturnya itu yang bisa kami pelajari, Ustadz? Jadi gini, arsitekturnya itu Oriental, di samping itu memiliki ciri khas filosofis seperti tangga depan sama tangga tengah bangunan utama 5 dan 6. Kalau menurut keyakinan Muslim, rukun iman dan Islam, setiap kita melangkah harus berdasarkan yang namanya ajaran. Di mana kaki ini melangkah untuk kebaikan. Terus bangunan utama 11 kali 9. Kenapa 11, kenapa 9? Jadi kalau 11 itu pertama kali kiblat Ka'bah didirikan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail 11 kali 11. Siapapun yang berada di sana beribadah di Masjid Cengho, harapannya bisa khusyuk, bisa istiqomah seperti berada di Baitullah. Kalau kita ngomong 9, konon wali Allah, Wali Songo adalah keturunan Tionghoa. Yang mengatakan keturunan Tionghoa bukan saya, tapi seorang profesor, seorang peneliti
sejarawan namanya Bapak Profesor Slamet Mulyana yang dari Yogyakarta. Nanti jangan bilang Ustadz Hasan. Nanti ada versi-versi dibilang, wah iya narsis, soalnya motoe podo sipite gitu. Enggak, bukan. Jadi bukan karena saya yang ngomong, tapi beliau yang mengatakan. Kalau menurut versi Gus Dur, malah sebagian 8 wali adalah keturunan Tionghoa. Satu yang bukan Sunan Kalijaga. Yang mana yang benar Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Itu kan pakar sejarah dan seorang negarawan ataupun seorang ahli dalam kitab. Gus Dur itu luar biasa wawasan kebangsaannya. Sehingga beliau itu dijuluki Bapak Bangsa, pluralis. Karena apa? Wawasannya tentang sejarah juga dia memahami. Nah, kalau kita mengkaji itu, ada orang yang bilang, enggak, ini keturunan ini. Semua bisa saja terjadi. Kita bukan pelaku sejarah. Buat apa kita ngotot? Nah, saya berpesan kepada teman-teman, ketika terjadi perdebatan dalam diskusi, ada seminar, ada presentasi dari teman-teman, ketika ada yang berbeda, jangan langsung kita hakimi dia ini nggak tepat orangnya, nggak benar orangnya, jangan. Tapi bagaimana kita ikuti dulu perkembangan. Dia umpamanya setiap kayak seminar, kayak presentasi, makalah, itu pasti punya referensi. Dilihat referensinya, siapa penulisnya, siapa. Kita bisa menghargai orang. Jangan kita baca, terus orang yang kita baca ini mentang-mentang penggemarnya lebih banyak. Terus yang dia itu literaturnya kurang, wah ini nggak jelas ini literatur. Apalagi penerbitnya tidak terkenal. Bukan dari, maaf ya, tidak ada sponsor. Saya sebutkan bukan dari Kompas atau Gramedia, ini udah nggak jelas. Jangan fanatik dari itu semua. Karena kebenaran itu tidak mutlak dari sesuatu yang bernama. Tapi kebenaran itu datang, yang benar-benar itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Itu kebenaran yang mutlak. Tapi kalau karangan manusia, masih banyak ada yang salahnya. Jadi kita belajar untuk saling menghargai satu sama lainnya, untuk bisa menyikapi perbedaan. Kalau kita bisa menyikapi perbedaan, insya Allah Indonesia ke depan bisa lebih baik. Kenapa? Miris. Ya, saya itu sedih ketika melihat fenomena yang saat ini. Isu apa yang digoreng, anak-anak muda terpancing emosi, khususnya teman-teman mahasiswa. Demo, membakar ban. Nggak perlu seperti itu. Kalau menurut saya, teman-teman harus bisa mengkontrol emosinya. Kita harus baik. Kita nggak perlu melihat orang lain. Kita belajar, tingkatkan belajar kita, spiritual kita, emosional quotient kita, agar kita jadi orang yang cerdas. Kalau kita sudah cerdas untuk diri kita, keluarga kita, merembet ke lingkungan nantinya. Tapi kalau kita gampang ada isu, kita terpancing emosi, bahkan sangat yang tidak pantas melontarkan kata-kata yang kotor sebagai orang yang memiliki pendidikan, jangan sampai. Tapi saya yakin yang hadir di forum ini semua adalah orang pilihan yang insya Allah yang perempuan dari Jawa Timur bisa menggantikan Ibu Gubernur. Bu Desi senang, kenapa? Mahasiswanya bisa jadi gubernur. Bahkan bisa menjadi, kalau yang di Kaltim, dari mana Medan, bisa menggantikan Pak Edi, ada yang bisa menjadikan Pak Awang Faruk. Awang itu gubernur lama, sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu di Kaltim. Nah, semua itu tak terlepas. Kok Pak Ustadz tahu? Ya, kita lihat berita. Ya, kita pernah ke sana. Terlepas itu semua, kita nggak usah menghujat, oh orang itu nggak baik. Tapi kalau kita yang memimpin, kita harus baik. Kita lihat, bisa jadi. Wallahu a'lam. Nasibnya, mungkin di antara adik-adik saya yang hari ini hadir di forum ini bisa menggantikan Pak Jokowi, tidak ada yang kata tidak. Mungkin kalau yang di atas sudah berkehendak. Nah, itu semua bisa terwujud apabila kita mendisiplinkan diri kita untuk belajar. Belajar itu tidak ada kata pandang usia, belajar itu tidak ada kata saya ini EQ-nya biasa, tidak ada. Yang ada cuma 2 kata. Tidak ada kata orang pinter, yang ada cuma 2 kata. Ada orang males sama orang apa? Bodoh. Tidak ada kata orang pinter,
Kalau EQ saya sudah biasa, yang ada itu ada orang males sama orang bodoh. Ya ada orang males jadinya bodoh. Tidak ada kata EQ dia memang pinter. Tidak ada. Karena kalau Allah sudah berikan kesempatan hari ini teman-teman berkuliah, berarti Allah sudah berkasih kesempatan untuk adik-adik semua jadi orang pinter, orang pilihan. Nah, jadi merambat, Bu Desi. Mohon maaf ya Bu Desi. Saya ini terbawa suasana. Sebenarnya saya senang sekali. Sehingga saya ngomongnya jadi kemana-mana. Tapi tujuan saya satu, intinya forum ini menjadikan kita agar bisa menegakkan kedisiplinan kita, khususnya untuk tema kita kebinekaan. Di mana Bhinneka Tunggal Ika itu di mana sangat-sangat diperlukan di Indonesia ini. Kenapa? Dari Sabang sampai Merauke, berapa suku yang ada di Indonesia, berapa bahasa yang ada di Indonesia. Paling tidak satu yang menjadikan kita bersatu, yaitu dengan adanya bahasa Indonesia. Kalau umpamanya orang Madura ngomong bahasa Madura, orang Jawa ngomong bahasa Jawa, ya nggak ketemu. Atau lagi nanti ketemu lagi orang Medan, ketemu orang Sunda, nggak ketemu bahasanya. Makanya ada bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Kita sebagai orang Indonesia bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Banyak suku, banyak bahasa di Indonesia ini, tapi diketemukan dengan satu bahasa Indonesia. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Tidak apa Ustadz, kami banyak mendapat nasihat itu lebih baik, apalagi kalau Ustadz yang berbicara gitu ya, menasihati mahasiswa, malah mestinya ini mahasiswa harus memperhatikan ya, karena semua nasihat-nasihat Ustadz ini sangat penting, satu hal yang ditekankan untuk menjadi perhatian dari dan harapan ya Ustadz kita semuanya. Dan tadi Ustadz kembali lagi dari arsitektur, menarik sekali karena tadi bahwa bangunan ini atau masjid ini diilhami tadi selain dari Nabi sendiri dan kisahnya, kemudian Wali Songo, bahkan di buku tersebut yang yang tentang berdirinya Masjid Muhammad Cengho ini juga dijelaskan bahwa bagian depan itu menyerupai pintu gereja ya ya Ustadz ya. Jadi istilahnya itu, padahal kalau di depan rancangan ini, masjid ini diilhami oleh bentuk masjid Niuji di Beijing. Itu yang mananya ya, ya Ustadz, saya kok salah ngomong Ustadz, karena kemarin sama ngomong. Ya, mohon maaf. Ya, Ustadz. Ini sebenarnya cuma memancing. Sudah tahu yang mana. Jadi gini, kalau kita ngomong mi'rab itu yang dekat mimbar, itu memang bentuknya seperti pintu gereja. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita mengimani, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang saat itu diutus oleh Allah untuk membawa umat Nasrani. Nah, tak terlepas dari itu, pernah kita diskusi-diskusi yang mana sifatnya prinsip kita yang saya katakan lakum dinukum waliyadin tidak ada, yaitu agamamu agamamu, agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Jadi di dalam Islam tidak ada paksaan. Siapa yang mau masuk Islam silakan, dan tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk Islam. Kalau kita ngomong Andalusia, kota yang ada di Eropa Spanyol sana, dulu waktu itu Tariq bin Jihad menguasai Eropa, tidak ada paksaan orang untuk masuk Islam, di mana bahkan itu gereja pernah sekarang masjid jadi gereja. Tapi itu gambaran sejarah bahwa Islam tidak pernah memaksa orang masuk ke agamanya, yang dimana sifatnya kita sangat toleran. Toleransi di mana kita hidup di zaman Rasulullah saja. Dilihat sejarah mengatakan cerita bagaimana Rasulullah ketika melihat seorang Yahudi yang sudah buta, tua, bahkan dia sayang, menyuapi makannya setiap hari, walaupun Nabi kita dijelek-jelekin. Nah, ada cerita lagi, cerita waktu Khalifah Ammar bin As. Khalifahnya waktu itu Umar bin Khattab. Dia salah satu gubernur Ammar bin As. Ammar bin As mau mendirikan masjid. Toleransinya apa?
Ketika itu masjid Yahudi itu, rumah gubuk Yahudi dibeli dengan harga yang sangat tinggi, tapi Yahudi nggak mau. Nah, di mana nggak maunya itu mendatangkan apa? Subhanallah, Allahu Akbar, merasa tidak adil, padahal diganti berkali lipat dengan harga yang baik, diberikan rumah, dia tidak mau. Dia datang ke Umar itu apa yang dikatakan? Dicarinya Umar, dia bingung. Seorang khalifah, seorang ibaratnya zaman itu presiden, tapi kok susah, tidak susah ditemukan. Yang dia bingungnya itu kenapa Umar kok pakaiannya banyak tempelan jajet-jajetan. Terus kata Umar, apa yang bisa saya bantu, wahai Bapak? Kata Yahudi, rumah saya diambil oleh Amr bin As. Silakan ambil tulang unta, bawa sini. Tulang unta, bingung kan? Kenapa? Khalifah Umar bin Khattab minta tulang unta. Ternyata tulang unta itu digaris dengan pedangnya, kasihkan sama gubernurmu, kasihkan sama gubernurnya yang saat itu Amr bin As. Ketika itu langsung gemetar Amr bin As. Dilihatnya tulang unta itu ada garisnya itu lurus. Yang artinya kita tidak boleh memaksa, kita harus memilih itu masjid. Nah, Tiongho ini juga sama, menghormati siapa saja, bahkan tamunya dari mancanegara. Kalau ke sini, kalau kita ngomong, kalau kita ini kan budaya timur, tapi sekarang juga sudah mulai budaya barat masuk. Nah, yang ke sini ini ada orang dari Inggris, Amerika, mancanegara. Pakaiannya you can see, roknya mini. Terus apakah kita usir? Tidak. Kita di sini ada koperasi, kita kasih penutup aurat. Karena mereka perempuan, bukan saya yang menutupin, tapi ada mbaknya yang di koperasi. Jadi ditutupin, dirapikan, dijilbabin. Bahkan mereka minta foto-foto itu jadikan memori. Kenapa? Ternyata mereka ditutup itu semakin cantik, kata mereka. Bukan saya yang ngomong, mereka sendiri. Tulis-tulis itu. Akhirnya masuk ke masjid bisa menutup aurat. Nah, jadi kita prinsipnya, dan masjid Cengho ini berada di antara semua, yang dalam artian ketika kita ngomong khotibnya siapa, yang mengimami siapa, kalau hari Jumat yang memberikan ceramah siapa, antara kiai dari NU, Muhammadiyah, banyak yang memberikan ceramah. Saya sendiri ada jadwal, setahun kadang 3 kali, 2 kali. Kalau setiap Jumat saya ya bosan nanti. Nah, kita kembalikan lagi. Kenapa atapnya itu Pak kuat 8 persegi? Motivasinya ada masjid namanya Masjid New Jie. Usianya 1000 tahun lebih. Di mana? Di Beijing. Di Indonesia masjid belum ada 1000 tahun. Ada 600 sekian tahun. Itu belum ada yang katakan masjid 1000 tahun. Kalau kita kaji, ternyata Islam masuk lebih dulu di RRT atau di China sebelum di Indonesia. Bukti konkretnya apa? Ketika Rasulullah sebelum wafat, konon mengutus sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ada versi lagi ketika khalifah yang namanya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah itu ada berapa? Khulafaur Rasyidin. Buat teman-teman, buat Mbak Nasa, Mbak Umi, Khulafaur Rasyidin ada berapa? Bukan ngetes, kita sama-sama. Ayo, ada berapa? Nah, ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kita ngomong sejarah-sejarah itu untuk wawasan saja. Nah, kita kembalikan lagi motivasinya, yaitu adanya Masjid New Jie. Kalau kita lihat atapnya sama, 8 persegi. 8 persegi ada artinya. Artinya apa? Kalau orang Tionghoa bilang keberuntungan, kejayaan. Tapi kita kembalikan lagi ke dalam Islam, keberkahan. Di mana Rasulullah sudah dekat dengan angka 8 ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy yang waktu Allah perintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang dimana bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur ini dalam hitungan detik tertutup nyala laba-laba.
laba-laba itu berapa persegi? Yang suka nonton Spider-Man 8 persegi. Karena ini anak-anak milenial ini suka nonton tapi tidak mengamati. Kita bukan cuman kepo ceritanya film berlanjut nanti kepo. Tapi kita ketika melihat sesuatu paling enggak kita juga harus kepo dikit-dikit lah. Oh iya, laba-laba itu jaringnya berapa persegi? Ternyata 8. Kalau enggak jawabnya pasti 6. Rata-rata itu saya tanya, berapa 6? Dihitung 8 persegi. Nah, angka 8 dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita ngomong histori, sejarah, kaitan-kaitan itu ada. Tapi nggak boleh kita gatuk. Namanya ilmu gatuk itu kayak ilmunya Jawa digatuk-gatuk. No. Dijadikan ini. Enggak, ini memang sejarah kaitan itu ada sejarahnya. Ya mungkin itu Bu Desi atau yang lain mau bertanya. Betul, terima Yang kasih. mungkin teman-teman dari Samarinda, dari Medan, persilakan. Iya, Kak Nasa mungkin bisa bertanya atau juga teman-teman silakan dilanjutkan Kak Nasa. Iya, terima kasih Bu Desi, terima kasih Ustadz. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan untuk Ustadz mengenai Masjid Cengho Surabaya ini. Silahkan. Ya, lainnya silakan yang kalau mau bertanya. Ada? Siapa yang mau bertanya? Mungkin dari saya, Bu. Oh, Nasa. Oke, silakan Nasa. Iya, Ustadz. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai arsitekturnya dan pembangunan awal Masjid Cengho itu sendiri. Nah, apakah Masjid Cengho yang ada di Indonesia ini arsitekturnya tuh sama persis atau ada perbedaan sedikit gitu, Ustadz? Mungkin Ustadz tahu Hampir mengenai. semua ada persamaan, khususnya yang di Pandaan, Palembang, Batam, Jember. Jember yang plek itu sama Surabaya ini yang ada di Samarinda. Yang ada di Batam sama di Jember. 3 ini plek. Tapi yang lain berbeda, warnanya sama, merah. Nah, kalau yang di Masjid Cengho Samarinda antara Balikpapan Jalan Balikpapan Samarinda itu Desa Betua, itu ceritanya punyanya orang Bugis, masjid orang Bugis, terus konflik dibeli oleh Pak Tomo dan teman-teman. Pak Tomo selaku penggagas Masjid Cengho di sana, terus disumbangkan atas nama Masjid Cengho, warnanya dikasih warna merah. Merah, hampir semua masjid yang ada di Indonesia, Masjid Cengho namanya identik dengan warna merah. Kalau kita ngomong warna merah adalah identik ciri khas Tionghoa yang ada di pernak-pernik Imlek. Nah, kenapa masjid ini warnanya merah? Karena harapan dari pendiri sesepuh, semoga siapa saja yang berada di masjid selalu dalam keadaan bahagia, bisa berdoa dengan bahagia, bisa khusyuk. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin Sama-sama. dari teman-teman yang lain bisa bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Iya, silahkan. Selamat siang, Ustadz. Kenalin, nama aku Srinita. Aku berasal dari Universitas Sumatera Utara, dari Medan. Nah, di sini Nita mau nanya nih, Ustadz, tentang tata cara kehidupan masyarakat Tionghoa di sana. Jadi, menurut kebudayaan Tionghoa itu kan ada beberapa tata cara kayak gitu ya, ada beberapa ritual gitu. Apakah semua ritual dan kebudayaan dari Tionghoa itu dipakai untuk diterapkan di kebiasaan umat beragama Islam di Surabaya gitu, Ustaz. Apakah ada beberapa ritual atau kebudayaan yang lain nggak yang dilarang atau ditinggalkan dalam kehidupan berumat Islam di Surabaya? Terima kasih, Ustaz. Jadi begini, terima kasih, pertanyaan yang bagus, good question. Jadi kalau kita ngomong ritual yang sifatnya
di Islam tidak boleh ya tidak kita kerjakan. Bahasanya mungkin saya tambahi, tradisi yang biasa dilakukan oleh keluarga. Seperti Imlek. Imlek karena kita sudah Muslim, kita tidak lari ke kelenteng atau ke rumah ibadah yang lama. Karena Imlek itu sendiri, kalau kita maknai adalah tahun baru orang Tionghoa. Bukan milik agama tertentu. Jadi siapapun yang keturunan Tionghoa biasanya merayakan Imlek. Tradisi yang baik seperti kita ada silaturahmi sama keluarga, kongko-kongko sama keluarga, itu kita jalankan. Di sini kalau Imlek, tradisi bagi angpau masih dilakukan oleh sesepuh-sesepuh, memberikan angpau kepada anak-anak. Terus kalau saya ini sudah jarang, karena saya sudah menikah, dikasih ke anak saya. Biasanya begitu. Kalau dulu kalau saya belum nikah masih menerima. Tapi tradisi, kamu sudah menikah, kasihkan anak. Jadi harapannya kenapa? Jadi kalau orang yang ngasih angpau itu biar ada bahasanya itu berkah, berkat. Terus biar bisa cepat dewasa. Itu menurut kepercayaan. Tapi hal yang baik, positif, kita melakukan itu tidak masalah. Seperti budaya yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Umpama, contoh, ada yang di daerah Jawa ini ada namanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu dikemas dengan apa? Syukuran, terus ritualnya apa? Yang penting tidak melanggar dengan keyakinan masing-masing. Kalau itu menurut saya sebaiknya kita ikutin nggak apa-apa. Kenapa? Satu hal yang baik hendaknya kita dukung daripada mengadakan apa minum orkesan. Kalau sedekah itu banyak orang berdoa, bermunajat untuk Indonesia ke depan, terus untuk hasil ekonomi yang baik. Nah itu kita harus dukung. Nah, kalau yang seperti tradisi, kalau malam tahun baru terus minum bersama, naudzubillah, jangan sampai. Terus harus bakar kembang api, daripada kita bakar uang, lebih baik uangnya kita sumbangkan kepada saudara kita, orang terdekat kita, tetangga kita yang tidak mampu. Nah, kalau ritual-ritual sifat agama sudah tidak dikerjakan, tapi kalau tradisi yang baik masih kita kerjakan. Kayak saya belum cerita. Asli saya Sumatera. Kebetulan saya berasal dari kota Palembang. Besar saya di Jawa Timur. Kurang lebih waktu SMP saya belajar Islam yang mendalam di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo. Terus saya kuliah di UIN Sunan Ampel. Dulu sekarang UIN, dulu namanya IN Sunan Ampel. Terus S1-nya di sana. Sebenarnya saya dulu itu waktu baru lulus tawaran S2 beasiswa itu banyak sekali. Tapi karena faktornya kesibukan saya di komunikasi, dakwah, agenda saya sehari-hari yaitu ceramah dari masjid ke masjid, bahkan dari kota ke kota. Tapi saya bukan Ustadz entertain yang memiliki tarif tinggi untuk mengisi ini, tidak. Karena kalau menurut saya dakwah itu di mana semua menjadi lillah karena Allah. Mohon doa kepada adik-adik sekalian agar saya bisa istiqomah, karena khawatir ketika kita nanti semakin memiliki nama, semakin kita lupa dengan yang namanya kewajiban kita sebagai umat untuk mengarahkan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Ya itu aja yang saya dapat sampaikan untuk siapa tadi? Srinita, Ustadz. Oh, di Srinita dari USU Medan ya. Ya, Saya terima punya kasih. teman orang Medan, kalau cakep itu sedikit-sedikit tak tumbuh kau. Bercanda. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Srinita atas pertanyaannya dan Ustadz atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya Kak izin bertanya. Silahkan. Boleh, silakan. Selamat siang Ustadz, selamat siang Bu dan Kak dan teman-teman sekalian. Nah di sini
saya memiliki pertanyaan. Kalau masjid yang Cheng Ho yang di Surabaya itu kan yang pertama, dan juga infrastrukturnya juga kayak mengikuti Tionghoa kali seperti itu, Ustaz. Jadi apakah tidak ada penolakan dari masyarakat pribumi itu awalnya dibangunnya dari Masjid Cheng Ho tersebut karena bangunannya yang menyerupai Tionghoa seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini perbedaan itu pasti akan ada yang namanya gejolak-gejolak itu. Tapi kalau kita menyikapinya dengan dingin, kita menyikapinya dengan tenang, alhamdulillah tidak terjadi apa gejolak yang besar. Nah, Masjid Cheng Ho ini apakah ada bahasa? Saya minta maaf kepada tadi siapa namanya? Rosa, Ustaz. Siapa? Saya Rosa Agustina Sinaga. Oh, Adi Rosa bahasa jangan ada kata pribumi dan non pribumi. Karena sudah semua orang yang lahir di Indonesia sukunya Tionghoa. Kalau pribumi itu menandakan bahwa orang Tionghoa bukan kelahiran Indonesia. Tapi kebanyakan kayak saya, waktu ke Cina, berapa kali saya ke Cina, ada 3 kali saya pakai paspor. Berarti saya kalau ngomong pribumi, non pribumi itu kurang pas. Sukunya Tionghoa. Jadi kalau ngomong masjid ini pertama kali ada. Tapi disikapi oleh teman-teman, terus didatangi oleh yang namanya teman-teman dari Ansor, Banser yang diutus Gus Dur untuk mendinginkan suasana. Dikira apa? Ini kelenteng. Jadi kelenteng kok belum teman kita terangkan bahwa kita untuk siar, untuk di mana bisa menjembatani ketika terjadi konflik antara suku, baik suku Tionghoa maupun suku Jawa maupun suku manapun. Ketika kita mendirikan masjid ini tujuannya salah satunya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tidak terlepas dari itu tidak ada kepentingan politik. Bahkan kita di yayasan ini diwajibkan oleh sesepuh, oleh ketua umum kita tidak boleh adanya politik di masjid. Terus kalau umpamanya ada orang yang mau datang, orang dari mana? Kita persilahkan bersilaturahmi di rumah Allah. Tapi kita sendiri sebagai pengurus yayasan tidak ada mendeklarasikan untuk mendukung salah satu paslon. Karena di sini nuansanya ibadah. Nah, saya terangkan lagi. Kenapa Masjid Cheng Ho tidak ada pintu? Karena Masjid Cheng Ho ini untuk semua golongan, untuk semua siapa saja yang mau ke Cheng Ho, silakan. Jadi sesepuh dan pendiri masjid ini berpesan, Masjid Cheng Ho tidak boleh ikut khilafiyah yang sifatnya Islam fanatisme, yang menganggap diri yang paling benar, melihat perbedaan agama sudah menghujat, menghantam dan kata-kata yang tidak pantas. Saya tidak mau membahas terlalu lebar, nanti takutnya akan menjadi hal yang tidak baik. Tapi kita di masjid ini memiliki keanekaragaman. Nah, kalau pertama kali masjid ini didirikan ada penolak? Ada. Tapi kita kasih tahu dengan komunikasi persuasif. Sehingga yang tadinya gejolak akhirnya mereda. Kenapa? Oh dia tahu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketakwaan. Masjid ini untuk menjalin silaturahmi suku Tionghoa yang beragama Islam. Akhirnya didukunglah. Khususnya yang malah teman-teman waktu itu bukan saja orang Tionghoa yang beragama Islam yang datang, bahkan suku Tionghoa yang non-Muslim pun datang. Ada Pak almarhum Pak Bingki, Ketua Konghucu waktu itu, terus juga dari Asosiasi Pengusaha, Bapak Ali Markus juga hadir untuk peletakan batu pertamanya, almarhum Pak Hendri J. Gunawan. Banyak sekali yang datang ke sini waktu peletakan batu pertamanya, bahkan mereka bukan Muslim. Tak terlepas itu kita bahasnya, bukan itu kenapa? Ya tadi kebinekaan yang kita tanamkan harus ada khususnya untuk diri kita. Kita kalau melihat orang yang berbeda agama, janganlah kita hujat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi akan datang. Ketika kita ngomong agama itu rawan konflik. Saya pernah jadi pemateri di Petra. Waktu itu nggak
nggak COVID, jadi bisa bertatap muka langsung ngomong bagaimana di antara keluarga saja menyikapi ketika terjadi perbedaan keyakinan, bagaimana menyikapinya. Karena di dalam keyakinan Islam, kalau yang bukan Islam ya jelas tidak dibenarkan. Tapi saya tidak pernah mengatakan itu kepada kedua orang tua saya. Saya tidak pernah mengatakan kepada, saya 5 bersaudara, 4 saya 4 sudah Muslim, tapi saya tidak pernah menyuruh mereka. Walaupun saya sebagai notabene sebagai dai, sebagai penceramah, saya tidak pernah mengatakan Islam is the best, Islam is our choice. Bahkan saya tidak pernah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala iqbala minhum fa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya tidak pernah mengatakan Islam yang terbaik. Walaupun di Al-Qur'an ada inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling baik saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi saya agar keluarga saya nyaman berada di saya, yang mana mindset-nya keluarga saya tentang Islam itu jelek. Saya buktikan bahwa saya seorang Muslim yang baik. Sehingga apa? Di keluarga saya, papa mama saya sudah Islam hari ini. Tapi saya tidak pernah mengatakan, Ma, kalau melihat saudara yang bukan Islam, kita harus menghindari. Apalagi kalau diundang pestaan. Takutnya ada makannya babi. Tidak, alhamdulillah. Mereka sudah tahu. Kenapa? Kalau kita baik sama siapa saja. Makanya menyikapi ketika ada perbedaan itu memang harus kita gunakan komunikasi persuasi. Sehingga apa? Adem, konflik tidak terjadi. Yang ada apa? Keharmonisan. Kalau sudah harmonis, bahu-membahu. Kayak saya pernah ngisi ceramah di sebuah perumahan di Surabaya ini. Ternyata waktu puasa, buka puasa yang hadir bukan hanya Islam. Tapi yang bukan Islam pun ikut menyiapkan konsumsinya. Dia bahkan belikan es buah, es campur, membuat. Dan dia tahu bahwa Muslim tidak makan babi. Jadi saling menghormati. Nah, saya tambahin omongan-omongan ini agar menjadikan penguat kita untuk selalu saling menghargai perbedaan. Dengan bisa menghargai perbedaan ini, kita bisa menjadi insya Allah insan kamil, manusia yang sempurna, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin ada lagi. Baik, luar biasa ya Ustadz. Jadi perbedaan itu sebenarnya harus toleransi. Kita tuh perbedaan itu tetap ada, tapi kita harus tetap bersatu. Seperti negara kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda tetap satu jua gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ustadz. Dari Eva mungkin, Eva. Mungkin saya apa suara saya terdengar? Soalnya di sini agak jelek Bu, jaringannya agak susah. Iya. Iya, benar. Ini Ustadz, kan tadi tuh katanya ada seperti dari orang luar yang datang ke Masjid Cengko. Nah, apakah berarti Masjid Cengko ini selain untuk tempat beribadah umat Muslim, juga dijadikan seperti tempat bersejarah, tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum gitu, Ustadz? Terima kasih, mungkin begitu saja. Jadi gini, kalau untuk berkunjung ke sini kan namanya ikon. Jadi ikon wisata religi. Salah satu keunikan bangunan ini menjadikan Masjid Cengho ikon wisata religi yang ada kota di Surabaya. Selain Masjid Al-Akbar, Masjid Sunan Ampel, Masjid Cengho Surabaya. Kalau kita ngomong dari masjid-masjid ini, subhanallah, semuanya itu dikunjungi dari tamu mancanegara. Nah, kita ngomong masjid yang dia ada di Cengho ini untuk selain ada kunjungan, mereka ingin tahu latar belakang yang seperti saya terangkan tadi, berdirinya masjid ini. Mungkin orang-orang ada yang saya berapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu, seorang tamu dari Malaka, Malaysia. Dia kebetulan keturunan Tionghoa. Terkaget-kaget ketika dikatakan Cengho ini Muslim, karena beranggapan Cengho itu bukan Muslim.
Karena sikap toleransinya Cheng Ho terjadi konflik antara pengikutnya yang non-muslim dan muslim. Waktu itu Cheng Ho menancapkan sebuah dupa. Dupa itu atau yuswa yang disebut kalau orang yaitu yang dibuat sembahyang di kelenteng itu loh. Tapi nancapnya dengan tauhid, dengan keyakinan Bismillahirrahmanirrahim agar tidak terjadi konflik. Dan bahkan Cheng Ho kalau diundang di tempat-tempat kelenteng apa tempat bangun, dia selalu hadir. Nah, disitulah hampir orang mengatakan dia bukan muslim, tapi Cheng Ho sendiri seorang muslim yang taat. Dari lahir dia sudah dalam keadaan Islam karena kakeknya Cheng Ho sudah Islam. Nah, dia kalau kita ngomong ke sana nanti terlalu panjang, sehingga orang kan penasaran, kenapa sih kok namanya Masjid Muhammad Cheng Ho? Nah, di situ kita jadi diskusi-diskusi, saya kasih tahu tulisan Mandarin yang tadi ada di palang tadi di video itu, Cheng Ho Jin Chanse yang aslinya Masjid Cheng Ho. Tulisan Cheng Ho Jin Chanse itu adalah Liu Sukming yang menulis dan ditandatangani yang saat itu menjabat sebagai duta besar. Nah, RRT mengakui bahwa Cheng Ho seorang muslim. Saya jelaskan itu dia kaget. Orang Malaysia itu, oh gini ya katanya. Jadi kita juga memberitahu bahwa Cheng Ho adalah seorang muslim. Seperti yang ada di Semarang. Dikiranya masjid, padahal kelenteng, Sampokong itu. Nah, ternyata di dalam Sampokong ada musholanya. Itulah keunikannya. Tapi bukan masjid. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya mohon izin ya Bu. Saya live lebih awal, tapi saya sangat senang dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, khususnya adik-adik ini diberikan kesuksesan dalam belajar, menimba ilmu, setelah lulus mendapatkan kerja, dan ilmunya bermanfaat buat nusa dan bangsa, sehingga menjaga nama alma maternya, menjaga nama baik kampusnya masing-masing. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya live. Iya, baik. Ya, memang kesibukan Ustadz sangat banyak ya, mahasiswa. Tapi kita sudah banyak sekali belajar dari Ustadz dan sudah Sama-sama Ibu. dan juga terutama kita juga bisa terinspirasi dari Laksamana Cheng Ho yang tadi sudah diceritakan dan juga nilai-nilai dari arsitektur dan tentunya pastinya apa yang tadi nasihat-nasihat yang telah Ustadz sampaikan sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya untuk menjadi perhatian kita bagaimana kita berlaku sebagai umat yang beriman dan juga sebagai manusia Indonesia. Tapi sebelum Ustadz meninggalkan ruang virtual, memang sayang sekali ya Ustadz ingin sekali bertanya banyak, tapi tidak apa, kami sudah sangat berterima kasih Ustadz berkenan hadir. Mungkin boleh untuk foto bersama dengan kami dulu untuk mendokumentasikan ini. Teman-teman bisa membuka videonya, kita foto sebelum Ustadz meninggalkan ruang virtual ya. Oke, ya silakan dibuka kameranya. Baik, seperti biasanya kita juga akan berikan reaction untuk cinta bagi Indonesia. Ya, oke, dia mau memberikan. Gimana ya caranya Bu? Saya nggak. Ustaz pakai HP ya, nggak apa-apa. Ustaz sudah menunjukkan cinta buat kami semuanya sudah. Iya, baik. Mohon maaf ya Bu ya. Tidak apa Ustaz. Terima kasih. Ini kita foto ya sebentar ya. 1, 2. Ya, oke. Ini yang lain nggak membuka kamera? Nggak membuka kameranya? Oh, gitu. Ibu ulang sekali lagi ya. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas nama Rektor Universitas Hang Tuah, Ustadz, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ustadz sudah menyediakan waktu bersama dengan mahasiswa di Nusantara untuk kelas pada siang hari ini. Dan Sama-sama Ibu. ya, tentunya doa kami semuanya untuk kesehatan Ustadz dan juga untuk aktivitas siarnya dan pastinya juga menjadi berkah bagi semuanya. Seperti kami tadi juga menggarisbawahi bahwa keharmonisan dan kerukunan itu membuka pintu keberkahan gitu ya Ustadz, dan kita tentunya tidak ingin seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz.
Mungkin dari kami mohon maaf kalau ada salah kata Sama-sama. salah kata kami selama acara ini dan mungkin juga pada saat koordinasi, mohon dimaafkan Ustadz. Sama-sama Ibu, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini bukan cuma satu kali, lain waktu atau setelah COVID ini bisa silaturahmi sama Bu Desi dan teman-teman Bapak-bapak, Ibu guru dosen yang ada di Hang Tuah. Saya mewakili pengurus Masjid Cengho berterima kasih juga sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa dari Nusantara yang hari ini ikut partisipasi dalam kegiatan yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu terrealisasi dalam setiap tahunnya sehingga generasi kita bisa menjadi menghargai perbedaan itu. Bu, mohon izin nanti kalau memang berkenan videonya saya di-share ke saya. Kalau terus fotonya tadi Ibu share juga buat saya kenang-kenangan ya, Bu. Pasti Ustadz, nanti kami akan mengirimkan pada Ustadz. Matur nuwun. Ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, baik mahasiswa. Mungkin ada satu video tadi yang Ibu tidak sempat putar, ya memang menambah ya Ibu dapatkan juga dari YouTube. Mungkin sebelumnya kita lihat sebentar ya. Jejak pengaruh kebudayaan Tionghoa yang dibawa Laksamana Cheng Ho kini bisa disaksikan dari arsitektur masjid di Jawa. Di antaranya, atap-atap pelana kuda masjid di Jawa mirip dengan kelenteng. Keberadaan beduk di masjid juga merupakan pengaruh dari kebudayaan Tionghoa. Beberapa kota di Indonesia kini berdiri pula masjid berarsitektur Tionghoa dengan nama Masjid Cheng Ho. Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya ini merupakan Masjid Cheng Ho pertama yang dibangun di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh Yayasan Muhammad Cheng Ho Indonesia tahun 2002. Bambang Suyanto, penggagas pembangunan Masjid Cheng Ho menjelaskan, masjid ini memang sengaja menggunakan nama Cheng Ho yang bernuansa Tionghoa. Nah, saya pikir-pikir kita orang Tionghoa, mosok selalu kita tidak ngerti masjid muhajirin, masjid apa nggak ngerti. Lah apa salahnya kalau kita pakai nama orang Tionghoa, seorang Muslim, kita siarkan kepada khususnya kepada Tionghoa Muslim supaya mereka tidak kikuk bahwa orang Tionghoa masuk Muslim itu bukan luar biasa, karena zaman dulu sudah ada orang Tionghoa yang masuk Muslim dan pergi ke Indonesia untuk mensiarkan agama Islam. Maka itu saya memberanikan diri pakai nama Haji Muhammad Cheng Ho. Jadi mereka kalau masuk orang Tionghoa Islam, masuk Islam bangga Bu. Kalau dulu malu, risih. Pembangunan Masjid Cheng Ho ini mendapat simpati dan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari kelompok non-Tionghoa dan non-Muslim. Kita punya beduk ini disumbang dari Ampel. Saya sampai terharu Bu. Saya mau bayar, tidak. Karena kamu saudara saya, Kentongan itu Rapiak, Jawa Tengah. Arsitektur Masjid Cheng Ho juga menyiratkan beragam makna pada berbagai bagiannya. Tangga ini kan 6 langkah. Nah, kalau dalam hukum iman itu ada 6. Hampir setiap sudut ruangan masjid ini tidak ada pintu untuk masuknya. Kenapa? Karena masjid ini terutama tidak terikat organisasi. Pertama organisasi politik, yang kedua organisasi hilafiyah. Ini mungkin masjid yang pertama ada kubah 8 persegi. Biasanya bundar kubahnya, tapi ini 8 persegi. Ini ada cerita di mana waktu Rasulullah
menuju Madinah. Nah, ketika menuju Madinah itu dikejar oleh namanya kaum kafir Quraisy, bersembunyi di gua Sur, diselamatkan oleh selang laba-laba. Nah, atas izin Allah, laba-laba itu menutup dengan hitungan detik, menit. Ada juga bentuk pintu gereja. Artinya Islam itu selalu menghormati agama apapun yang ada di Indonesia. Sini juga ada tangga 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana ini rukun Islamnya. Nah, ini ada relief. Relief ini memiliki dua arti. Yang pertama mengenalkan siapa itu Cheng Ho. Nah, yang arti kedua yaitu orang Tionghoa yang baru masuk Islam tidak boleh sombong, benar-benar masuk Islam seperti jejaknya Cheng Ho secara kafah. Pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya ini juga berupaya menerapkan teladan Cheng Ho dalam hal toleransi dan saling menghargai. Contohnya di sini, orang non-muslim ini sangat rukun, sangat toleransi kepada Masjid Cheng Ho. Saya sebenarnya sangat minta maaf kata orang-orang sekitar sini, kalau kita punya hajat, agak keagamaan itu, mereka tidak bisa tetap. Tapi mereka tidak satupun merasa risih, malah mereka dukung. Kalau kita butuh apa, diberi. Butuh listrik, dikasih. Parkir tidak ada, taruh parkir rumahku, masa perlu di rumahku aja. Alhamdulillah. Tapi kita juga harus selalu memberitahu kepada umat kita, janganlah ganggu mereka. Masjid Cheng Ho ini juga tidak bersifat eksklusif. Warga muslim dari suku-suku lain juga turut beribadat di masjid ini. Siapapun orang Islam masuk di sini, Bu. Kita orang Tionghoa Islam, orang Tionghoa seluruh Indonesia, cuma 8-10% dari rakyat Indonesia. Orang Tionghoa Islam dari 10%, 0,2%. Mana bisa penuh masjid ini, Bu? Penggunaan nama Cheng Ho untuk masjid juga bukan milik muslim Tionghoa saja. Masjid Cheng Ho di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini misalnya. Masjid ini dibangun oleh pemerintah setempat dan dibiayai anggaran pendapatan dana belanja daerah (APBD). Waktu itu Bapak Bupati Pasuruan, Pak Yusbakir Al-Jufri, beliau punya angan-angan bahwa di Pasuruan khususnya punya ikon berupa masjid yang nanti di situ dikembangkan untuk pengetahuan tentang apa saja. Salah satunya adalah pengetahuan Islam. Arsitektur Masjid Cheng Ho di Pasuruan ini mengadopsi Masjid Niuji yang berlokasi di Beijing yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Alhamdulillah, masyarakat di Pandaan khususnya umumnya di daerah Jawa Timur ini mereka bersyukur ada masjid bangunannya seperti ini. Kenapa? Mereka bangga bahwa umat Islam ini bentuk masjidnya tidak seperti itu saja, tapi ada yang lain dan yang lain, maka seperti ini. Keberadaan Masjid Cheng Ho di berbagai penjuru tanah air semakin memperkaya khasanah Islam dan mencerminkan Islam sebagai agama yang rahmatan dan universal. Ya, baik. Itu tambahan ya, video tambahan yang tadi melengkapi apa yang telah Ustadz Hasan Basri sampaikan. Jadi kalau tadi memang kebetulan ada wawancara dari yang disebutkan di awal ya, dari Haji Muhammad Bambang Suyanto ya, yang tadi sudah menjelaskan. Itu menambahkan ada apa namanya, Ustadz Hasan juga tadi ya di video tadi. Oke, baik. Jadi itu maksud Ibu melengkapi informasi yang telah disampaikan. Dan mungkin sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini dari masyarakat Muslim Tionghoa yang ada di Surabaya, itu jadi memang ada di tengah kompleks ya Kak Nasa ya, apa masjidnya itu.
Jadi memang tidak terlihat di pinggir jalan gitu, kita harus masuk ke sebuah perumahan, jadi memang dia ada di tengah perumahan, dan kemudian kalau kita lihat foto atau videonya, memang ada aula besar yang ada di depan masjid itu, di mana aula itu dipakai untuk basket, olahraga, kemudian juga kalau ada tamu-tamu dari luar, dari anak-anak sekolah ataupun juga mungkin mahasiswa yang ingin berbincang, memang ada di tempat yang terbuka itu. Jadi memang kemarin karena masih pandemi memang sepi, tetapi seiring dengan level PPKM mungkin udah semakin banyak yang bisa datang ke Masjid Cengho Surabaya. Oke, baik. Jadi mungkin semoga saja memang dalam kesempatan ketika di Surabaya ya, kalau waktunya cukup pastinya bisa mampir juga gitu, misalnya jalan-jalan terus nanti kita sholat zuhurnya di situ yuk gitu kan, apa gitu ya. Nah semoga memungkinkan, karena Ibu juga prihatin kalau memang benar-benar diprediksi Desember itu gelombang ketiga dari COVID-19 itu semoga tidak terjadi ya, semoga tidak terjadi, supaya kita bisa rencana kita bisa berjalan dengan baik. Jadi pastinya kita juga mendoakan semuanya ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari mahasiswa yang di hari ini? Mungkin ada sebelum diakhiri? Tidak ya? Anasa mau menyampaikan sesuatu? Untuk absensinya sudah saya buka dari jam 1 sampai jam 6. Oke, baik. Jadi waktu Indonesia Barat. ya. Silakan untuk teman-teman bisa mengisi absensinya. Oke. Ya. Karena mahasiswa kan sudah membuat ini ya, laporan sesuai dengan template, nanti Ibu akan membuka tugas untuk mengumpulkan masing-masing itu, supaya nanti kalau suatu saat, karena ini pelajaran juga dari kampus mengajar ya, jadi setelah berakhir itu dimintain laporan gitu. Nah, daripada susah untuk mencari laporannya, meskipun mungkin nanti di logbook juga belum bisa upload ya. Ya, nanti Ibu kumpulkan dulu aja di situ. Ini Ibu istilahnya jagani ya istilahnya, karena di kampus mengajar kemarin beberapa kali itu diminta ya. Oke, baik. Nanti Ibu buka untuk semacam resume gitu ya, laporan apa yang kalian dapatkan, ya apa intisari dari apa yang sudah kita sharingkan di kelas ini. Nah, untuk hari Sabtu itu Ibu emang sudah menyampaikan ya tanggal 9 Oktober, memang ternyata wisuda di UHT itu ditunda tanggal 23. Jadi tanggal 9 itu mestinya Ibu bisa jam 9 ya, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Cuma memang kemarin ada informasi karena ada sertifikasi gitu untuk asesor PKD bagi dosen-dosen. Kalau Ibu tidak dilibatkan, nanti Ibu akan cari informasi segera. Kalau Ibu tidak dilibatkan, maka kita akan memulai kelasnya jam 9. Tapi kalau ternyata Ibu tidak bisa meninggalkan kegiatan itu, berarti jam 1. Jadi minggu depan, tanggal 9 dan 10, kita juga akan ketemu untuk modul keempat dan kelima. Jadi yang keempat kita akan belajar tentang kelas yang inspirasi ya, tentang nilai-nilai pluralisme Gus Dur, yang tadi juga disinggung oleh Ustadz Hasan. Kemudian hari Minggunya kita berefleksi. Jadi karena refleksi itu harus dilalui kebinekaan dan juga kelas inspirasi, baru bisa kelas refleksi, maka kelas inspirasi yang akan kita lakukan di hari Sabtu yang akan datang. Mungkin itu informasi yang Ibu sampaikan. Harapannya mahasiswa bisa tetap lancar kuliahnya ya untuk hari setiap kegiatan, dan juga di akhir pekan kita ketemu lagi seperti ini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, udah jelas ya? Ngantuk ya? Oke. Udah. Ya, baik. Terima kasih
mahasiswa semuanya, Ibu akan akhiri ya. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu Sabtu depan. Oke, kita akan salam ragam Nusantara ya. Ya, baik, mari kita coba salam ragam Nusantara. 1, 2, 3. Salam ragam Nusantara. Oke, baik. Salam buat keluarga semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat sore. Semoga sehat selalu, Bu. Oke, baik.